Halo semuanya, selamat datang kembali di Spiritual Queen Love. Gimana kabarnya kali ini? Hari ini saya akan berbicara tentang akhir Maret 2025, di mana Saturnus akan bergeser ke posisi zodiak lain. Di tanggal 29 Maret 2025, ada pertemuan 6 planet yang tidak biasa pada Pisces. Sementara di posisi berseberangannya ada Ketu. Dalam astrologi Veda, Ketu adalah planet bayangan yang mewakili pembebasan spiritual, pelepasan dan pengaruh kehidupan masa lalu. Ini dikenal juga sebagai simpul selatan bulan. Sedikit mengenai Ketu. Ketu ini adalah titik penting dalam bagan kelahiran seseorang. Pengaruh Ketu dapat bervariasi tergantung pada penempatannya dalam bagan kelahiran tersebut. Juga dikaitkan dengan pencerahan spiritual, intuisi dan kemampuan psikis, dianggap jahat dan baik, dan dipercaya membawa kesejahteraan. Ketu merupakan kekuatan mistis dan introspektif, peduli dengan perjalanan jiwa dan pelajaran dari kehidupan lampau, melarutkan keterikatan terhadap kehidupan material dan mendorong individu untuk mencari tujuan yang lebih tinggi. Dan keenam planet ini aspekting atau membentuk sudut dengan Ketu. Yang diungkapkan oleh aspek planet adalah harmoni atau perselisihan, di mana harus bekerja lebih keras, memanfaatkan bakat alami, dan juga memanfaatkan aliran energi yang memengaruhi dunia. Artinya kondisi ini akan menghadapkan kita dengan energi yang sangat tidak biasa di akhir bulan Maret. Jadi mari kita lihat apa yang akan terjadi pada 29-30 Maret 2025 dan juga setelahnya. Venus di Pisces berada pada titik yang paling kuat dan menunjukkan kualitas terbaiknya. Hal ini dapat menghasilkan hasil yang positif. Tapi pada saat yang sama Venus juga dalam posisi retrograde atau mundur yang dapat mempengaruhi kepribadian dan perilaku. Inilah saatnya untuk introspeksi diri dan juga refleksi diri. Merkurius juga ada di sana mengalami debilitasi dan kombusi atau pelemahan dan pembakaran. Yang berarti Merkurius mungkin kesulitan mengekspresikan energinya secara efektif. Ini menyebabkan tantangan atau hambatan dalam bidang kehidupan yang diatur dalam hal komunikasi, intelektual, dan kemampuan berpikir. Hal ini juga berhubungan dengan perjalanan, perdagangan, dan teknologi. Dan karena posisi Merkurius terlalu dekat dengan matahari, sehingga panas matahari mengalahkan energi planet tersebut, menyebabkan Merkurius kehilangan visibilitas dan efektivitasnya. Dalam hal ini menyebabkan kebingungan atau kurangnya kejelasan di area yang dikuasainya. Ini mengganggu dan menghambat komunikasi serta proses berpikir. Kondisi tersebut juga dapat menunjukkan transformasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang energi yang diwakilinya. Matahari, bulan, dan Rahu juga akan berada pada Pisces di saat yang sama. Pada saat yang sama, Saturnus juga baru memasuki Pisces pada tanggal 29 Maret sekitar jam 11.15 WIB. Dengan pergerakan Saturnus ini, maka 6 planet akan berkumpul di Pisces antara tanggal 29 sampai 30 Maret 2025. Bulan juga akan berada di sana pada 2 hari ini. Sebetulnya berkumpulnya planet-planet ini bukanlah hal yang luar biasa. Tapi apa yang membuatnya berbeda adalah karena ini terjadi di rumah alami ke-12 pada saat New Moon dan Rahu Ketu aksis. Dan yang lebih penting, pada hari ini juga terjadi gerhana matahari. Pada posisi yang berlawanan dengan konjungsi ini adalah zodiak Virgo, di mana posisi Ketu berada. Sesuatu yang benar-benar penting justru terjadi di sana, yang membuat semua planet termasuk Jupiter dan Mars aspekting atau membentuk sudut dengan Ketu. Jadi energi yang dihasilkan sangat intens dan sangat berbeda. Ada konjungsi planet ini di Pisces dan 3 planet retrograde atau bergerak mundur yaitu Venus dan Merkurius, yang mana selain Venus tidak ada planet lain yang akan merasa nyaman pada saat membentuk sudut dengan Ketu. Jadi dapat dikatakan bahwa tema dari konstelasi ini adalah kembali untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak nyaman, menutup chapter itu demi kebaikan, melepaskan dan kemudian memulai yang baru dengan energi yang terbarukan. Karena zodiak selanjutnya adalah zodiak mengenai permulaan baru atau awal baru, yaitu Aries. Dapat juga dikatakan bahwa pada tanggal 29 sampai 30 Maret 2025, konstelasi ini menghasilkan energi pembersihan atau cleansing energi untuk mempersiapkan kita memulai episode baru dalam kehidupan kita. Konjungsi ini menghasilkan 2 sisi, meliputi aspek hubungan dengan perbuatan kita pada kehidupan ini, karmamu yang tertunda, keinginanmu di kehidupan sebelumnya, tujuan dari kelahiranmu kali ini, pikiranmu, jiwamu, pikiran bawah sadarmu, hubungan usahamu, penurunan kemampuan pemilihan kata atau komunikasi yang ditunjukkan di rumah ke-6 oleh 6 pandangan kognisi atau tentang bagaimana pikiran dan tubuh berinteraksi. Semua aspek ini diaktifasi dalam waktu bersamaan untuk menuju definisi ulang yang melibatkan interaksi antara pikiran dan tubuh.
ini melalui suatu mekanisme cleansing atau pembersihan melalui gerhana yang memang akan terjadi di bulan Maret 2025 agar kita bisa memulai kembali dengan energi yang sudah diperbarui. Ini adalah energi yang sangat kompleks. Dengan Jupiter dan Venus yang mengalami penguatan berada pada posisi retrograde atau mundur, membentuk pertukaran satu sama lain. Di sini berarti ada peperangan batin antara menikmati kekayaan dan melepaskan akan dirasakan oleh banyak dari kita. Dan terakhir ini adalah energi spiritual yang sangat tinggi. Jangan lupa, rumah ke-12 dan zodiak Pisces mewakili energi moksa tertinggi atau energi kebebasan, melepaskan atau bisa juga dikatakan berhubungan dengan kebebasan diri dari ketidaktahuan mengenai realisasi diri, aktualisasi diri, dan pengetahuan diri. Di sisi lain, zodiak yang berseberangan yaitu Virgo yang juga rumah ke-6 menunjukkan ikatan karmik dan semua alasan yang memaksamu untuk seperti menjadi terlahir kembali. Ketu yang berada di Virgo dipengaruhi oleh semua planet menunjukkan tanda yang jelas mengenai siklus yang berulang dalam kehidupan kita atau mengenai siklus kelahiran dan kelahiran kembali. Bisa dikatakan juga ini merupakan kesempurnaan spiritual dan terkoneksinya diri dengan jiwa tertinggi. Tapi ini hanya terbatas pada mereka yang benar-benar mendalami praktek spiritual mereka. Jadi hal ini tidak berlaku untuk semua orang. Sementara bagi sisanya, ini merupakan situasi yang sulit, membingungkan, dan energi yang berbeda-beda yang harus kita hadapi. Banyak hubungan karma atau karmic relationship yang akan berakhir selama kurun waktu ini. Sehingga disarankan untuk menghindari konflik sebisa mungkin. Mengatur keuanganmu dengan baik, menghindari mengambil pinjaman atau meminjam uang karena pengeluaran yang tinggi, kerugian keuangan, biaya berobat atau biaya rumah sakit sangat mungkin terjadi sebagai hasil dari kombinasi konstelasi planet ini. Hal ini juga meningkatkan peluang untuk bepergian antar negara atau bepergian jauh, bahkan perpindahan ke tempat yang jauh atau ke luar negeri. Tapi lebih baik untuk menghindari perjalanan ataupun perpindahan seperti itu selama konjungsi ini berlangsung. Mengapa? Karena rumah ke-6 dan rumah ke-12 adalah rumah bagi hal yang alami. Jadi hal-hal yang alami atau berhubungan dengan alam akan sangat diaktifkan pada saat-saat ini. Hal ini juga dapat mempengaruhi atau berdampak pada karma banyak orang. Mempertimbangkan zodiak tempat hal ini terjadi juga karena Virgo dan Ketu terlibat di sana, dapat diartikan bahwa akan ada beberapa kejadian yang akan berdampak pada orang banyak, diawali pada akhir Maret 2025 dan akan terus berlangsung beberapa waktu. Bisa jadi merupakan fenomena alam atau fenomena yang disebabkan oleh alam yang berhubungan dengan air, penyebaran penyakit yang menular, atau bertambahnya angka kejadian penyakit yang sulit disembuhkan. Bisa juga merupakan peningkatan konflik atau eskalasi konflik dan permasalahan yang bersifat internasional. Namun, jangan khawatir karena Jupiter berada pada posisi membentuk sudut dengan Ketu bersama planet-planet lainnya yang berarti solusi ataupun mitigasi bencana juga akan ada di sana. Pastikan di tanggal ini Anda melakukan penyelarasan diri dengan energi semesta, membersihkan energi yang masih terbawa dari masa lalu, dan mari sama-sama berdoa supaya kita semua akan bisa baik-baik saja dan kondisi yang tidak kita inginkan ataupun konflik dapat tertangani dengan baik. Semoga ibadah kita selama bulan Ramadan ini dapat mensucikan diri kita seperti terlahir kembali. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan.